Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Miftah Adriansyah, yang terhormat Ibu Dr. Devi Punamasari, dan rekan-rekan semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat hadir dalam acara sesi industri pertukaran mahasiswa merdeka bela negara dengan tema aplikasi data science di industri. Baik, untuk sesi industri ini diikuti oleh peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka bela negara. Izinkan saya, Nafayanda, memandu acara sesi industri pada hari ini. Dan untuk mengawali agenda kegiatan, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk bersikap khidmat, kepada panitia dipersilahkan. Acara selanjutnya adalah pemutaran video High Performance Computing Universitas Gunadarma. Pada panitia dipersilahkan. DGX merupakan server dan workstation yang dibuat oleh NVIDIA. Mesin ini memiliki kehandalan dalam pengolahan data dalam jumlah besar. Untuk saat ini, Universitas Gunadarma telah melengkapi fasilitas dalam mendukung perkembangan artificial intelligence, big data, dan data analitik dengan kehadiran mesin NVIDIA DGX1 dan mesin NVIDIA DGX A100. Mesin NVIDIA DGX1 adalah mesin dengan 8 kali Tesla GP100, memori 16 GB per GPU, dan NVIDIA CUDA cores dengan 28.672. Mesin NVIDIA DGX A100 merupakan mesin dengan 8 kali NVIDIA A100 Tensor Core GPUs dengan performance 5 petaflops, AI 10 petaops, dan 6 NVIDIA NVIS switches.
Mesin NVIDIA DGX1 dan DGX A100 memiliki performa dalam mendukung pengolahan terkait artificial intelligence, big data, dan data analitik. Mesin NVIDIA DGX sebagai high performance computing dan juga mendukung proses visualisasi. Mesin NVIDIA DGX1 memberikan kinerja 56 kali lebih banyak dan memberikan pelatihan 75 kali lebih cepat. Mesin NVIDIA DGX A100 memiliki performance baik dalam melakukan training, inference, dan data analitik. Penelitian Similarity Multilevel Ontology berbasis data Intensive Natural Language Processing merupakan penelitian yang melakukan pengolahan data dengan menggunakan mesin NVIDIA DGX di Universitas Gunadarma. Penelitian Similarity Multilevel Ontology berbasis data Intensive Natural Language Processing melakukan pengembangan korpus server untuk okupasi dan SKKNI dengan menggunakan konsep ontologi. Teks yang diubah menjadi vektor digunakan dalam proses similarity dan dilakukan dengan metode cosinus similarity. Pengolahan data menggunakan mesin NVIDIA DGX. Penelitian lainnya dengan menggunakan mesin NVIDIA DGX di Universitas Gunadarma adalah visualisasi temporal topic model pada decision support system berbasiskan deep learning. Penelitian visualisasi temporal topic model pada decision support system berbasiskan deep learning merupakan penelitian yang menghasilkan visualisasi dari opini publik terhadap perguruan tinggi. Knowledge representation yang dikembangkan digunakan dalam proses deep learning dan pengolahan data dengan menggunakan mesin NVIDIA DGX di Universitas Gunadarma. Universitas Gunadarma bersama membangun negeri Indonesia and coloring the global future. Baik, untuk acara selanjutnya kita masuk di sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Dety Purnamasari. Halo, selamat siang Ibu Dety. Ini juga, selamat siang. Selamat siang semuanya. Gimana Ibu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Suara saya jelas ya, Mbak? Kenapa? Suara saya jelas kan? Oh, jelas. Ya. Baik Bu, kita langsung mulai saja kepada Ibu Dety, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Nah, saya akan memulai semuanya, teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berkenalan. Akhirnya kita berjumpa ya teman-teman di sesi sinkronus. Pada siang hari ini ada dosen instruktur yang akan berbagi terkait perkembangan data science di industri. Kita berkenalan dengan Bapak Dr. Miftah Andriansyah. Selamat siang Pak Miftah. Selamat siang Bu Dety. Apakah Ya, suara baik. saya terdengar jelas? Terdengar jelas Pak, alhamdulillah. Insya Allah juga Dan teman-teman mendengar jelas. apakah teman-teman mendengar suara saya dengan jelas? Jelas Bapak. Boleh kasih reaksi. Nah, apakah Ya, wajah baik. saya terlihat jelas? Karena kameranya jelek ini. Saya, Jelas Bapak, Terus- sangat jelas. wajah saya jadi gelap sepertinya ya. Enggak kok Pak. Tetap Pak, kelihatan kalau Bapak ini. Bapak. Saya. Kata bapak-bapak ya. Gitu. Ya Bu. Silakan Bu Dety. Ya baik, terima kasih Pak Miftah. Kemudian nanti setelah sesi Pak Miftah,
Jadi silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait materi yang dipaparkan oleh beliau bisa langsung bertanya pada sesi tanya jawab. Kemudian nanti masuk ke sesi 2 adalah sesi pemaparan hands-on terkait implementasi atau aplikasi ya. Aplikasi data science dengan menggunakan Python nanti akan dipandu oleh Kak Ananda Bayu dan juga Pan Kamati. Gitu. Baik, Pak Miftah untuk mengawali sesi pertama ini dengan narasumbernya adalah Pak Miftah Andriansa. Waktu dan ruang dalam jaringan kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Deti, teman-teman semuanya, panitia sesi industri, aplikasi data science di sektor industri, kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara yang diselenggarakan oleh LLDikti bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Universitas Gunadarma. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Bagi yang hatinya sedang sedih, semoga dengan mengikuti kegiatan ini menjadi lebih sedih lagi, gitu ya. Maaf, lebih senang lagi. Bagi yang memang sudah pengalaman, kita bisa sharing. Nanti di sesi diskusi, apabila memang waktunya memungkinkan, karena kita sama-sama belajar, gitu ya. Yang lagi sad boy ini Abdurrahman, semoga jadi happy boy gitu ya, dan rekan-rekan semua. Hari ini saya coba akan memaparkan beberapa pengalaman saya baik di pemerintahan maupun di industri gitu ya, penerapan data science gitu ya, selama beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Mudah-mudahan membuka wawasan, memberikan ilmu yang mungkin sedikit ini bisa, setetes ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menyeriusi atau terjun atau berenang langsung di kolam data science yang insya Allah dalam beberapa tahun ini memang dan tahun ke depan ini sedang tren ya, sedang tren dan mampu memberikan kontribusi kepada kita baik keilmuan maupun aspek finansial ataupun aspek lainnya seperti aspek ya keterkenalan ya, karena ini sedang disorot ya, ilmu ini memang sedang disorot. Nah, karena banyak sorotan, banyak permintaan, otomatis sesuatunya biasanya tantangannya besar dan kebutuhan atau kemampuan yang dibutuhkan juga harus ekstra. Jadi kalau misalnya ada istilah bilang yaitu no pain no gain gitu ya. Kalau nggak mau sakit-sakit dahulu ya nggak dapat hasil yang terbaik gitu ya. Atau ada yang bilang di sektor glowing gitu ya, kalau mau glowing butuh pengorbanan kan gitu ya. Nah, itu mungkin istilah yang bisa kita pakai, yang kita terapkan di pemahaman ilmu data science ini. Gitu ya, teman-teman semuanya. Baik, kita akan mulai. Saya izin share screen Bu Deti dan teman-teman panitia semua. Apabila ada yang kurang jelas, mohon di komentari saja karena kita dalam kondisi yang daring, mungkin ada gangguan jaringan baik di saya atau di host atau mungkin di peserta yang lainnya. Baik, izin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah Pak. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Itu ya. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul aplikasi data science di industri sesuai dengan pesan sponsor yaitu Bu Deti dan teman-teman gitu ya. Dalam minggu ini tanggal 15 Desember tahun 2022 di hari Kamis pukul 2, alhamdulillah kita tepat waktu melalui Zoom meeting. Nah, ini adalah profil singkat saya. Apabila bagi yang belum kenal, nanti kalau ketemu di lapangan atau di kafe lagi saat nongkrong atau lagi ngerjain tugas atau di mall atau di tempat manapun ya, kita bisa saling bertegur sapa atau saling berkenalan lebih akrab lagi
gitu ya. Saya kebetulan adalah salah satu dosen atau tenaga pengajar di Universitas Gunadarma. Untuk proses korespondensi bisa melalui alamat email ini. Dan ini adalah profil sederhana saya ya. Selama beberapa tahun berkiprah sebagai dosen maupun sebagai tenaga ahli di beberapa kegiatan baik di kementerian maupun di swasta, dan beberapa produk-produk luaran yang pernah saya susun bersama teman-teman juga, yaitu ada beberapa buku terkait dengan data science, augmented reality, dan virtual reality. Juga ada beberapa produk hasil penelitian lainnya seperti Haki dan jurnal ya. Kalau mau cari nanti bisa lihat, searching saja di Google Scholar, mungkin ada nama saya kalau masih ada gitu ya. Dan kebetulan S1 saya matematika dan S2 saya dan S3 yaitu di bidang ilmu komputer. Nah, ini adalah outline yang kita akan coba diskusikan ya, yang coba akan saya sharing dalam beberapa menit ke depan ya. Yang pertama adalah pendahuluan ya, yang kedua adalah aplikasi-aplikasi data science, ketiga adalah tools andalan atau favorit data science gitu ya. Nah, berikutnya adalah tantangan aplikasi data science, dan yang terakhir adalah peluang sebagai data scientist ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau teman-teman cari di internet, searching atau googling tingkat adopsi data science ya, bisa cari gitu ya, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini tingkat adopsi data science sudah mulai tinggi dan semakin tinggi, di mana digunakan untuk proses atau mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan lebih informatif ya, di tengah atau di di sekelilingi gunung-gunung data atau tsunami data yang ada di kita, baik dari data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Dari data medsos banyak sekali, satu masalah saja bisa dikomentari oleh banyak orang, atau kita bisa bilang sebagai netizen plus 62 ya. Nah, dari tingkat adopsi data science yang sangat tinggi ini berdampak di banyak bidang, di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia, di mana Indonesia sendiri menurut data ILO adalah International Labour Organization, yaitu salah satu badan PBB yang menangani terkait dengan kerja, labor, gitu ya. Indonesia sendiri memiliki risiko kehilangan pekerjaan sekitar 56%. Wow, cukup signifikan ya. Dengan adanya adopsi, maka ada pekerjaan yang hilang atau mungkin tergantikan dengan mesin atau dengan komputasi. Gitu ya. Yang tadinya daily operasional, yang tadinya clerical atau kerjanya admin, sudah bisa digantikan oleh mesin. Ini adalah suatu keniscayaan yang kita hadapi, dan kita sebagai yang berkecimpung di bidang ilmu komputer harus paham, harus sadar bahwa ini adalah merupakan fenomena yang terjadi dan mungkin lebih besar lagi. Yang kedua, pasar atau market data science secara global ya, di tahun 2023 ya, sekitar sekian hari lagi bahwa akan tumbuh sebesar 115 miliar US dollar. Dikali saja sekarang rate-nya adalah 15.000 sampai 16.000. Berapa ya pasar tersebut, nilai pasar tersebut. Seandainya kita main sekitar mendapatkan kue dari pasar tersebut 0,00000 sekian yang mengalahi ukuran rotring gitu ya, tetap itu adalah suatu hal yang sangat menjanjikan ya. Terus dari sini ada data yang menyebutkan bahwa 76% perusahaan yang disurvei dari suatu survei siap meningkatkan kemampuan atau kapabilitas data analitiknya dengan menerapkan data science. Dan dengan sebab itu, dari pasar yang ada dan dari kebutuhan atau dari market atau demand yang tinggi, maka SDM data science /AI ini dibutuhkan di semua sektor. Kalau kita bisa bilang ada sektor swasta, ada sektor publik atau pemerintahan. Ya, ini adalah suatu keniscayaan.
yang alhamdulillah direspon oleh pemerintah melalui LLDikti dan Kemenhan ya dengan menyelenggarakan kegiatan kuliah ya Bu ya, kuliah atau workshop data science sampai ke sesi industri ini. Itu. Nah ini kalau kita lihat, kita highlight di sini data science / AI, biasanya selalu disebutkan data science dengan / AI, maka memiliki dampak atau impact ekonomi ya tahun 2030 berdasarkan produk domestik bruto atau GDP Indonesia adalah naik atau memberikan kontribusi sebesar 12% atau 366 miliar US dollar. Ini sangat fantastis, itu ya, khusus untuk di Indonesia. Bagi teman-teman yang memang mau berkiprah di luar negeri, misalnya di yang dekat-dekat di Malaysia, di Singapura, Thailand, ini juga nilainya juga cukup signifikan. Namun seperti saya bilang tadi, bahwa dengan adanya penerapan atau otomasi antara data science / AI, maka tingkat risiko kehilangan pekerjaan atau pekerjaan digantikan semakin tinggi. Ada data-data yang menyebutkan, seperti saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, untuk itulah kita coba memulai memetakan ya, apa sih data science ya? Bagaimana sih implementasi data science? Sebelum kita terlalu jauh ke sana, kita coba memetakan dulu apa sih keuntungan atau kerugian dari data science. Kalau data science, kerugiannya, kalau keuntungan mungkin kita sudah paham atau sudah aware banyak sekali pembahasan-pembahasan. Namun kalau kita mau terjun di data science, ya kita harus paham adanya kekurangan atau adanya handicap. Yang pertama, terminologi data science ini cukup sumir atau abu-abu, gitu ya, atau kita bisa bilang adalah blurry, berkabut. Karena data science, kalau teman-teman sudah mengikuti materi sebelumnya, ini adalah banyak ilmu-ilmu yang kita tumplekin itu apa ya? Kita masukkan dalam satu wadah, kita olah, itu adalah data science. Banyak sekali ilmu-ilmu yang terlibat. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi seorang ahli atau pakar di data science, bisa dibilang adalah suatu hal yang mustahil, gitu ya. Karena apa? Terminologinya blur, banyak ilmu yang berkecimpung, ada beberapa serangkaian proses, ada beberapa mazhab dari data science. Kebetulan Indonesia mengadopsi framework atau mazhabnya adalah CRISP-DM. Ya, mungkin sudah dijelaskan pada sesi-sesi pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, untuk mempelajari data science nggak cukup cuma satu bidang saja yang dikuasai. Mau menjadi seorang data science cukup ahli komputer, ahli programming, tidak cukup. Gitu. Karena apa? Ya, otomatis gajinya besar, demand-nya besar, berarti otomatis ada pain, ada kemampuan atau kapabilitas yang cukup menantang atau cukup besar pula. Ya. Dan yang keempat, apabila kita mengolah atau sudah melakukan eksplorasi, perhitungan dengan menggunakan konsep data science / AI, jangan anggap bahwa hasilnya sesuai yang kita harapkan. Karena apa? Tadi datanya data yang terstruktur, tidak terstruktur, banyak missing value, banyak data yang nggak jelas, algoritmanya tidak semuanya bisa applicable, kadang-kadang hasilnya nggak sesuai. Ini adalah suatu hal yang pasti, ya. Nggak ada namanya hasilnya, akurasinya, ketepatannya, ya, kekuatannya 100%. Itu nonsense. Ya, kalau secara teori itu dibilang sebagai namanya overfitting, nggak mungkin terjadi, ya. Misalnya kita ingin melakukan regresi prediksi, wah akurasinya diharapkan 95%, impossible, gitu ya. Mengingat jumlah data yang sangat besar, di mana harus ada support dari big data kalau kita ingin melakukan data science. Dan yang terakhir ya dari pro kontra ini atau advantages atau disadvantages ini berdasarkan data flare ya terkait dengan data privacy. Nah ini sangat penting yang kebetulan kemarin sudah ada undang-undang PDP perlindungan data pribadi
yang ini akan butuh tantangan. Jadi nggak bisa sembarangan data kita ambil, kita olah sehingga bisa menghasilkan suatu result yang kita harapkan atau menghasilkan cuan. Pasti akan ada sorotan-sorotan ini. Ya, demikian ada disadvantage atau kekurangan. Untuk kelebihannya teman-teman pasti sudah terpapar atau sudah memiliki literasi. Nah, kita masuk ke outline yang kedua, pembahasan kedua yaitu aplikasi data science di industri. Gitu ya. Nah, ini banyak sekali penerapannya, banyak juga terminologinya. Ini saya ambil saja dari yang kebetulan saya terlibat atau saya pahami. Kalau misalnya ada masukan lain, silakan nanti dalam sesi diskusi selanjutnya. Nah, kalau teman-teman suka belajar bahasa asing, gitu ya, selain bahasa ibu kita, bahasa Indonesia atau bahasa kedua kita, yaitu bahasa Inggris, kalian bisa belajar banyak bahasa lain, gitu ya. Bagi yang sudah terjangkit ya virus K-pop atau K-drama, ya pasti pengen belajar bahasa Korea minimal ya. Ketika ketemu opa-opa, gitu ya, atau ngobrol sama oni-oni, gitu ya. Atau minimal baca subtitle dari drama Korea, ya nggak usah diaktifkan, jadi bisa tahu, bisa paham. Ya, ini ada aplikasinya yaitu namanya Duolingo. Ini adalah aplikasi yang terkait dengan bahasa dan pembelajaran. Ya, kalau kita lihat secara kasat mata, ini aplikasi kayak aplikasi anak-anak, gitu ya. Aplikasi untuk belajar bahasa Inggris untuk tingkat dasar untuk anak-anak. Padahal di belakangnya ini disupport oleh mesin yang canggih, oleh teknologi yang cukup signifikan, baik kalau saya bilang. Kebetulan saya salah satu pengguna dari aplikasi ini. Ada fakta yang menunjukkan bahwa belajar bahasa meningkat saat kondisi pandemi COVID, ya di mana ada 300 juta pengguna. Ya. Ini sudah satu Indonesia nih. Ya, semua orang dari yang kecil sampai yang lansia atau yang sudah pikun ya kalau kita ukuran populasi Indonesia ini belajar bahasa, tapi ini tingkatnya dunia. Nah, untuk Duolingo sendiri ada 30 juta pengguna yang aktif per bulan. Bayangkan, kalau misalnya bisa kita kalau si Duolingo bisa mendapatkan keuntungan 1.000 saja dari pengguna aktif per bulan, ya bayangkan 30 juta kali 1.000, ya 1.000 kan buat bayar muter balik Pak Oga, gitu ya. Berapa tuh? 30 juta kali 1.000. Berapa? 30 miliar, gitu ya. Nah, yang fakta berikutnya, kalau kita belajar sambil bermain di mana-mana pasti enak. Secara alam bawah sadar pasti kita akan lebih masuk, gitu ya. Di mana belajar dengan berbasis game akan lebih menyenangkan atau more fun. Di sini saya coba akan ekstraksi, saya ambil beberapa saja fitur-fitur terkait data science yang diaplikasikan di Duolingo ini sebagai penerapan di dunia bahasa dan pembelajaran. Ada namanya fitur space repetition, di mana fitur ini membangun profil yang sangat rinci berdasarkan apa yang diketahui atau tidak diketahui oleh pengguna. Mesin bisa tahu apa yang kita tahui, jelas, otomatis. Dan mesin juga bisa memberikan profil berdasarkan apa yang tidak kita ketahui berdasarkan proses learning yang dilakukan oleh mesin ketika kita berinteraksi atau mulai belajar bahasa-bahasa asing menggunakan aplikasi ini. Ada juga namanya aplikasi BirdBrain. Ini yang berbasis mesin learning. Di mana ya, fitur ini bisa memprediksi kapan kita lupa akan sesuatu karena kita belum sering melihatnya, atau belum sering mempelajari, atau kita baru cuma baca sekilas. Hal ini untuk membantu memilih challenge mana atau tantangan mana yang akan dimasukkan atau mungkin di start atau mungkin diinisiasi oleh aplikasi ini ke dalam sesi-sesi latihan pengguna. Ya. Ada juga fitur namanya Active Learning, ini berbasis NLP, di mana mesin Duolingo bisa memperhatikan bahwa pengguna memasukkan kata-kata yang tepat tetapi dalam urutan yang salah. Itu dapat memberikan bagi kita tips ya mengenai grammar yang kolektif yang lebih tepat setelah kita mengetahui bahwa input yang kita berikan salah
baik secara urutan. Ada juga namanya fitur ya bandit algorithm atau algoritma bandit. Ini berperan untuk memberikan notifikasi, salah satunya notifikasi yang lebih cerdas, di mana melatih seluruh sistem untuk mencari tahu kapan sih waktu yang terbaik memberikan pesan notifikasi kepada pengguna Duolingo ini ketika kita mulai tidak aktif atau kita cukup lama atau ada beberapa senggang, di mana dia akan memberikan pemberitahuan bahwa saatnya untuk berlatih terminologi ini, gitu ya. Ada masih 50% lagi nih, ya. Kalau kita mau naik ke level selanjutnya, gitu ya. Mengingatkan kita juga, oh cukup 5 menit saja kalau kita mau menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan di sesi-sesi penggunaan atau pembelajaran berbasis Duolingo sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di belakang mesinnya Duolingo, ya, kalau kita bahasa ibunya bahasa Indonesia, kita ingin belajar bahasa misalnya bahasa Korea, atau orang Spanyol pengen belajar bahasa Korea atau bahasa Jerman, di mana misalnya Inggris sebagai bahasa intermediasinya, bahasa tengahnya, maka harus banyak tuh bahasa-bahasa korpus-korpus atau terminologi yang perlu dicemplungkan dalam mesinnya si Duolingo. Yang namakan fiturnya adalah CFR Checker, atau Common European Framework of Reference. Ini untuk bahasa-bahasa yang digunakan di Uni Eropa, gitu ya. Yang tadi adalah untuk bahasa dan pembelajaran bahasa asing. Ya, sekarang aplikasi bahasa untuk proses komunikasi secara kognitif. Kalau kita bisa bilang adalah chatbot lah, di mana kita bisa melakukan pembicaraan atau menanyakan atau kita komplain ya ke suatu perusahaan atau entitas atau organisasi atau lembaga, di mana lembaga tersebut terbatas orangnya, terbatas waktunya, nggak bisa 24/7, artinya dalam dalam seminggu bisa 24 jam melayani, nggak ada ya. Itu akan cost tinggi, ya, menyediakan contact center itu biaya tinggi karena harus membayar orang, ya, dengan segala risiko-risikonya. Dengan aplikasi ini, ya, membutuhkan aspek data science seperti NLP, Natural Language Processing, ya, Natural Language Understanding, dan analisis sentimen. Nah, tantangannya dalam membangun aplikasi berbahasa yang mendukung komunikasi kognitif, ini adalah seperti dibilang oleh Liras Margalit, PhD, bahwa ketika interaksi dengan bos otak kita atau pengguna secara tidak sadar, ya, bahwa yang diajak komunikasi yang ditanya adalah bukan bot atau bukan mesin, tapi manusia. Nah, itulah tantangannya. Maka penggunaan bahasa, cara merespon, grammar, ketepatan, ya, atau kesesuaian pertanyaan dengan jawaban, itu adalah tantangan dalam membangun aplikasi bahasa dan komunikasi kognitif atau salah satunya adalah chatbot. Nah, di bidang lain, di bidang pemerintahan atau di bidang keamanan atau di bidang lebih spesifik lagi adalah kepolisian, yaitu predictive policing. Apa sih predictive policing? Ya, secara terminologi kasar, ya, atau umum, bagaimana suatu aparat keamanan atau kepolisian bisa melakukan prediksi terhadap misal aksi terorisme, kebakaran hutan, penyelundupan, narkotrafficking, gitu ya, atau human trafficking, atau kejadian kerusuhan massa, dan lain-lain, dengan menggunakan big data, data science, machine learning, artificial intelligence. Dan kebetulan Kepolisian Indonesia, Republik Indonesia sudah mulai, dan alhamdulillah kebetulan saya juga dengan tim terlibat dalam penyusunan blueprint pemolisian prediktif atau predictive policing untuk Mabes Polri tahun 2021 kalau tidak salah. Nah, jalan ini juga panjang dari tahun 1960
yang basisnya paper dan sedikit komputasi sudah menerapkan namanya algoritma LAMRAS, gitu ya. Nah, terus berkembang hingga era sekarang. Nah, inilah salah satu contohnya bagaimana berdasarkan peta yang kita miliki yang sudah tidak asing kita gunakan, ya, polisi atau aparat keamanan bisa memetakan mana sih daerah-daerah yang memiliki tingkat perampokan paling besar, pencurian gitu ya, atau eh, kejahatan bersenjata atau atau kejahatan curanmor gitu ya, atau jatandra, kejahatan dengan senjata keras gitu ya, atau dengan senjata api, ini bisa diterapkan ya berdasarkan aspek-aspek atau ilmu-ilmu data science, di mana secara garis besar ini ya tahapannya adalah umum dalam data science, yaitu data collection, proses analisis, proses operasional polisi, prediction, dan ada namanya criminal response. Ada kegiatan assessment, penilaian, ada kegiatan intervensi, dan berputar atau secara siklus atau secara siklik. Masih banyak peluangnya Pak, masih banyak sekali peluangnya di Indonesia sendiri, gitu ya. Kepolisian masih membutuhkan data scientist, data analisis yang memang menguasai di bidang ini. Nah, ya. Dan di Dubai sendiri ada nama Smart Track System. Dia sudah menggunakan IoT, smart sensor, AI, facial recognition, ya, di mana polisinya bisa mengidentifikasi potensi-potensi kejahatan atau potensi-potensi kriminal atau potensi kecelakaan yang bisa diminimalisir. Ya, ini istilahnya ada namanya risk terrain analysis untuk memprediksi kejadian kriminal di daerah-daerah tertentu. Ini kita menggunakan namanya kalau di data science namanya heat map ya. Semakin merah ya atau semakin pekat maka tingkat kejahatan atau kriminalitas atau kejadiannya semakin tinggi atau semakin membahayakan. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah personil polisi atau aparat keamanan mana sih yang paling banyak ya atau yang paling ahli berdasarkan tingkat atau jenis kejahatan atau kriminalitas sehingga bisa dicegah ya, kan lebih baik mencegah daripada menangani. Kalau menangani banyak biayanya, kalau mencegah biayanya relatif lebih sedikit. Kalau misalnya menangani berarti harus dikejar, ditangkap, diadili, ya, dipenjara, dikasih makan, dikasih pembinaan, diawasi paskanya, itu akan lebih besar untuk kepolisian dalam hal ini negara akan mengeluarkan biaya untuk melakukan penanganan. Makanya data science /AI digunakan ya bisa untuk aplikasi kepolisian. Salah satunya untuk kegiatan prediktif. Berikutnya yaitu aplikasi untuk di ranah logistik atau di rantai pasok. Ya, apa sih ya kebutuhan bahwa data science ini diperlukan untuk di bidang logistik atau di rantai pasok. Kalau kita istilah lainnya adalah SCM atau Supply Chain Management. Ya, ini ada data yang menyebutkan bahwa 74,5% kebanyakan transportasi di darat. Gitu ya. 11% itu adanya di udara. Untuk yang kereta cuma 1%, ya. Untuk yang pengiriman barang melalui laut biasanya ada 10,6%. Ya, seperti kita ketahui bahwa ya saudara-saudara kita yang mencari rezeki ya di aplikasi ojek online ini sangat banyak. Yang warna-warna hijau ada di setiap kota-kota besar terutama. Bagaimana mengirim paket, mengirim orang, gitu ya, mengirim barang, mengirim makanan, minuman, F&B, ya, atau kita melakukan transaksi di 12.12 kemarin, kita pengen tahu barang kita sudah sampai mana, atau abang ojolnya sudah mau dekat berapa menit lagi, sesuai titik apa tidak, ya. Yang ada namanya pendekatan, ya, atau terminologi yang disebut dengan last mile delivery.
Apa sih last mile delivery? Yaitu tahapan akhir proses pengiriman barang atau logistik atau rantai pasok. Abangnya udah berapa menit lagi nyampe? Itu adalah ya bentuk dari last mile delivery. Atau barang kita sudah ada di mana nih? Di gudang, masih di gudang tempat penjual atau sudah ada di gudangnya kurir, ya, gudang pusat atau gudang lokal atau daerah. Ya, kita bisa tahu juga bahwa kapan dia sampai. Itu adalah ya istilahnya last mile delivery, ya. Nah, last mile delivery menggunakan ya kalau di mata kuliah namanya teori graph, gitu ya, atau mathematical discrete, di mana ada titik ya customer ya, ada namanya central depot atau ya bilang adalah lokasinya atau markasnya atau gudangnya dari pengirim atau kurir, di mana dia akan mengirim ya ke setiap titik-titik pengiriman, bagaimana menerapkan seefektif dan seefisien mungkin. Ya, kalau kita belajar awal-awal teori graph, ada istilahnya namanya traveling salesman problem, gitu. Nah, ini adalah masih peluang yang sangat terbuka apabila teman-teman mau meningkatkan atau mengoptimalisasi last mile delivery. Ini ranahnya masih sangat terbuka. Nah, apa tantangan last mile delivery bagi pelaku bisnis? Sudut pandangnya pengusaha, yaitu kurangnya visibilitas. Yang kedua, operasional cost-nya tinggi. Yang ketiga, bagaimana efisiensi layanan. Ya, dari 4 hari bisa menjadi 3, 2, atau mungkin hitungan jam. Dan harganya semakin murah. Bagaimana membangun waktu respon yang baik tadi? Pengirimannya semakin cepat, ya, bisa langsung berkomunikasi dengan si pengguna yang mau keluar, jelas nyampe sekian menit lagi, buru-buru nih atau mau hujan, dia bisa tahu, gitu ya. Nah, bagaimana sih data science itu bekerja? Sebagai contoh ilustrasi, yang titik-titik peta ini nanti akan dianggap sebagai data point. Data point inilah akan kita olah, kita manipulasi dengan menerapkan data-data science, mulai dari data collection sampai evaluation modeling. Dengan apa? Macam-macam, ya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ya, tadi adalah di logistik. Sekarang aplikasi di bidang manufaktur atau pabrik lah kalau kita bisa bilang. Nah, industri yang berkembang sekarang lah industri 4.0. Gitu ya. Yang memiliki karakteristik atau ciri khas, yaitu ada 4 teknologi dasar yang diterapkan ya sepanjang ya rantai nilai dari, bukan rantai pasok ya, rantai nilai dari kegiatan manufaktur. Biasanya mulai dari purchasing atau beli barang, beli bahan material, masuk ke bagian produksi, bukan produksi juga banyak tahapan-tahapannya, mulai dari pengolahan sampai proses packaging, gitu ya. Ada proses pengiriman, ada proses penentuan harga jual, ada proses juga marketing. Ini di mana semuanya saling terkait, berantai lah. Ya. Apa saja ya yang bisa diterapkan ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ya di dunia manufaktur kalau kita ingin menerapkan data science/AI. Yang pertama, bisa menjaga atau maintaining lower operational cost. Jadi biaya operasionalnya semakin kecil atau mungkin lebih kecil lagi atau minimal sama. Karena biasanya akan bertambah, bisa ya. Misalnya mesinnya rusak, biayanya pasti tambah. Atau ada BBM, apabila menggunakan BBM untuk menjalankan, ya, pakai diesel. Atau dia langsung pakai listrik, basisnya adalah power, PLN misalnya gitu ya. Yang harganya kadang-kadang naik, jarang turun, ya. Ya, pernah turun, tapi jarang turun. Nah, bagaimana supaya cost operasionalnya semakin rendah atau mungkin dijaga minimal sama. Yang kedua, bagaimana sih menyesuaikan ya proses otomasi antara ya mesin ya atau robot dengan orang.
Nggak mungkin pabrik itu nggak butuh orang, ya, tapi orangnya semakin sedikit, ya. Berikutnya adalah bagaimana menangani dampak-dampak gangguan keamanan atau pelanggaran-pelanggaran terkait dengan data kalau kita sudah melakukan otomasi. Ini bagian juga terkait dengan data privacy tadi yang saya sudah sampaikan di sesi atau di slide sebelumnya. Yang keempat adalah bagaimana meningkatkan proses pengambilan keputusan macam-macam di setiap rantai nilai atau di setiap tahapan dari proses manufakturing sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Ini untuk proses ya rantai seperti terkait dengan konektivitas data dan daya komputasional, kita bisa menerapkan sensor, IoT, teknologi cloud, blockchain. Ya, untuk kegiatan ya terkait dengan proses analitik dan intelijen bisa menerapkan machine learning, AI. Untuk menerapkan interaksi mesin dengan manusia bisa menggunakan ya atau apply namanya AR dan VR atau juga dengan robotik dan otomasi ya atau dengan chatbot seperti itu. Ternyata chatbot juga digunakan untuk apa? Untuk proses manufacturing. Atau yang lebih tinggi lagi yaitu misalnya dengan penerapan 3D printing ya atau nanopartikel atau dengan energi yang terbarukan ya. Nah, misalnya pakai solar power atau tenaga surya atau tenaga hydro, tenaga dari air gitu yang banyak sekali gitu ya, yang bisa mengenerate listrik menggantikan listrik dari sutet atau dari PLN atau dari BBM fosil. Nah, apalagi misalnya contohnya apa di manufaktur ya, yaitu kegiatan seorang data scientist melakukan analitik prediktif atau secara datanya real time terkait dengan kinerja dan kualitasnya. Di mana ya seorang data scientist ya bisa membangun suatu model prediktif yang memantau kinerja dan waktu henti alat-alat berat ya. Dalam pabrik pasti banyak alat-alat berat. Sedemikian hingga dapat digunakan untuk mengantisipasi ya sifat-sifat perolahan hasil atau hasil akhirnya, dampak perubahan eksternal misalnya ada pajaknya bertambah, BBM harganya naik gitu ya, ada demo dan lain-lain, kebijakan berubah gitu ya, kebijakan pemerintah berubah, ada kebijakan pajak, ada insentif pajak atau kenaikan pajak, ada kutipan lain-lain ya, atau ada pengurangan sisa, ada barang-barang yang sisa. Dalam kegiatan manufacturing pasti ada sisa. Namanya bahan mentah, diolah, pasti ada sisa atau ada reduksi. Baik dari bahannya ataupun dari limbah. Bagaimana kita bisa membangun model tersebut? Juga dengan terkait dengan peningkatan kualitas dari barang atau produksi yang dihasilkan dalam kegiatan manufaktur. Dan penerapan lainnya yaitu bagaimana mengoptimasi harga. Karena kita harus bisa menghitung dari rantai nilai di kegiatan manufaktur, mulai dari pengadaan, pembelian barang, pengolahan, sampai penjualan barang, harganya harus optimal mungkin. Artinya gini, tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Ada juga segmen-segmen yang bisa kita jual dengan harga yang sesuai dengan keuntungan, dengan harapan keuntungan ya atau profit atau margin profit dari pabrik atau dari pemilik modal. Ya, ini bisa diterapkan banyak. Ada untuk segmentasi pasar saja kita bisa menerapkan algoritma atau teknik clustering misalnya. Kan gitu ya. Apabila kita pasarnya sangat beragam. Karena suatu perusahaan misal contoh Mayora dia memproduksi Regal, memproduksi teh pucuk, memproduksi coki-coki, memproduksi beng-beng, gitu ya, memproduksi le mineral dan lain-lain, gitu ya. Itu gimana melakukan optimasi harga sampai dia bisa bersaing, bisa mengalahkan misalnya teh botol, bisa menyalip atau mendekati produk aqua. Ini adalah optimasi harga selain dari kegiatan on atau off air dari kegiatan proses marketing. Nah, aplikasi di sektor energi. Ini sangat energi
harus bisa dikelola dengan baik. Misalnya pemerintah yang melalui BUMN atau melalui PLN yang punya banyak-banyak sumber, baik sumber BBM fosil atau energi terbarukan seperti surya, tenaga matahari, atau dari tenaga angin, dari pembangkit tenaga air, atau dari panas bumi atau geotermal. Bagaimana bisa menghitung, mendistribusikan ya sampai ke rumah kita sekarang ini. Kita ngecas ya laptop ya, handphone kita bisa zooman ya, tidak ada pemadaman atau tidak ada power shortage ya. Ada listrik yang tidak stabil. Gimana harganya semakin terjangkau, tapi penggunaannya semakin besar sehingga si PLN atau penyedia daya atau listrik tidak rugi sehingga bisa terus jalan dan tidak melakukan PHK ya. Sehingga orang-orang tua kita, teman-teman kita, yang kakak-kakak kita yang kerjanya di sektor industri tidak dipecat, anaknya bisa tetap sekolah. Ini dampaknya sangat besar. Nah, beberapa penerapan data science untuk mengatasi masalah di aplikasi sektor energi, yaitu diantaranya adalah bagaimana kita bisa menjual kadang-kadang sering kelebihan daya listrik. Nah, kalau teman-teman baca di berita, PLN kelebihan daya, makanya ada kegiatan pengadaan kompor listrik, ya, atau digerakkan penggunaan electronic vehicle kayak motor listrik, sepeda listrik, atau mobil listrik, gitu ya. Juga mengatasi pencuriannya. Sering banyak melakukan pencurian. Bagaimana kita bisa si PLN atau penyedia listrik ya bisa mengetahui ini ada pencurian di tiang yang mana atau di gardu yang mana. Ya, ada kelicikan-kelicikan dari pengguna atau kejahatan oleh pengguna. Ini bisa dideteksi, ya, dan lain-lain. Itu di sektor energi. Di bidang atau sektor medis atau perawatan kesehatan, ini juga sangat diterapkan, terutama kalau kita alami langsung di saat kondisi pandemi COVID di awal-awal. Di mana setiap orang nggak mau ditemui atau nggak boleh ditemui, termasuk dengan ya kalangan-kalangan medis, seperti tenaga medis atau institusi medis yang sangat dibatasi. Nah, ini bagaimana orang sakit mau ketemu siapa? Masa ketemu dukun kan gitu ya? Ya harus ketemu dokter atau ketemu ahlinya. Berobat kemana? Menyusun resep sendiri kan nggak bisa. Harus ke rumah sakit atau ke apotek. Mau dirawat, ya tingkat okupasi bednya tinggi, kamarnya sangat terbatas. Bagaimana tuh? Bisa melakukan minimalisasi. Jadi orang ketika masuk dan keluar rumah sakit harus tepat waktu. Ya, sehingga orang nggak duduk lama-lama, orang yang sudah kritis harus bisa masuk ke kamar. Ini kan yang sering kita hadapi, sering kita dengar. Nah, ini bisa diterapkan. Atau bagaimana mengolah data-data medis kita, ya, data-data kita ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas, atau ke posyandu sekalipun, bisa terpantau, bisa dioptimasi. Gitu ya, dan lain-lain. Ya. Dan bagaimana juga menentukan perawatan kesehatan yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu kurang. Supaya apa? Supaya terjangkau oleh pasien atau masyarakat. Dan namun di sisi lain, ya institusi kesehatan juga tidak merugi sehingga bisa terus operasional. Nah, beberapa permasalahan, ya, dan apa sih algoritma atau teknik yang bisa digunakan dari data science di dunia atau di sektor medis ini. Pertama, kita bisa melakukan pencarian obat-obat baru atau obat-obat yang lebih canggih. Ya, kemarin banyak sekali virus-virus atau penyakit-penyakit baru. Ya, atau bisa kita lebih meningkatkan virtual asistensi baik tenaga medis atau mungkin ke rumah sakit. Ya, tanpa ke rumah sakit pun bisa. Atau bisa menerapkan smartwatch kita atau yang wearable device lah yang kita pakai bisa diolah sedemikian hingga kita bisa memonitoring ya tingkat tekanan darah kita, kadar level oksigen kita bisa masuk ke sistem yang lebih besar. Ya,
atau rumah sakit ya atau dokter bisa men-track kegiatan pasiennya. Ya, apabila dalam perawatan kadang-kadang ada yang bandel atau kadang-kadang yang memang lupa untuk orang-orang tua atau mungkin keterbatasan akses bisa terpantau secara real time, minimal selisih waktunya tidak jauh. Dan juga bisa bagaimana meningkatkan kegiatan diagnostik. Nah, proses diagnosis kadang-kadang dilakukan oleh tenaga medis juga punya kesalahan. Karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses, dan ada informasi yang tidak disampaikan secara penuh oleh si pasien. Nah, biasanya dideteksi kanker stadium 3, padahal baru stadium 1. Dia harus kemo, padahal nggak perlu misalnya. Atau mungkin masih tumor, tapi dideteksi kanker. Ini kan apa? Bikin orang stres, satu, ya kan? Bikin obatnya pasti akan berbeda, gitu kan? Apakah kuat badannya terhadap obat yang resepkan? Ini kan tiap orang bisa beda-beda. Selain itu, di aplikasi medis, ya, juga bisa melakukan kegiatan mengurangi resiko tadi yang kesalahan diagnostik, ya, atau kesalahan diagnosis. Apa ilmu data science yang bisa diterapkan tekniknya? Bisa menerapkan klasifikasi, clustering pun juga bisa. Untuk kegiatan pencitraan medis, ya, ini bisa kita terapkan namanya algoritma, salah satunya K-means sebagai bagian dari teknik atau metode clustering. Tadi memprediksi ya atau melihat apakah jenis kankernya ganas atau jinak gitu ya, itu kita bisa mendeteksi. Apakah bisa memprediksi apa tulangnya retak atau pecah atau patah, ini bisa lebih baik. Untuk meminimalisasi biaya-biaya rumah sakit atau perawatan kesehatan, minimalisir biaya pengobatan, ya salah satunya bisa menggunakan algoritma atau teknik regresi. Untuk genom itu untuk terkait dengan DNA, ya bisa menggunakan convolution neural network atau NN, atau bisa memprediksi apakah ada kemungkinan gejala dari serangan stroke, gitu ya. Ya bisa menerapkan algoritma diantaranya yaitu support vector mesin atau SVM. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan diantaranya untuk memonitor ya tingkat kecanduan atau konsumsi dari merokok bagi teman-teman yang rokok nih, ya. Atau juga bisa membangun aplikasi virtual nursing, ya, secara jarak jauh. Tadi medical imaging untuk mendeteksi tumor otak atau ada gangguan otak, berguna sekali buat teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami misalnya gejala autisme ya dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana sih ya penerapan data science dalam proses bisnis atau proses kegiatan dalam melakukan medical imaging terutama untuk kanker payudara atau breast cancer di sini. Ya, ini ada tahapan-tahapan medikal, ini ya, kegiatan-kegiatan medikal. Nah, disinilah mulai kita menerapkan ya teknik atau metodologi data science. Misal untuk mengidentifikasi jenis sel, clustering bisa kita gunakan. Ya, terus untuk bisa menentukan karakteristik dari tipe phenotype. Ini bisa kita menggunakan hierarchical clustering, ya. Atau kita bisa melihat apakah hubungan atau relasi antara tumor dengan sel yang imun. Jadi kita bisa menggunakan graf. Sini ya, graf relasional. Atau kita bisa melihat fitur-fitur yang korelasi klinis, ya. Kita bisa menggunakan ini ya, pendekatan korelasi. Atau kita bisa ingin melakukan stratifikasi terhadap jenis-jenis pasien, gitu ya. Kita bisa menggunakan ya proses stratification atau mungkin clustering atau mungkin classification. Ini adalah penerapan data science. Ya, sangat berkontribusi bagi teman-teman tenaga atau di dunia medis. Ya, sekarang di sektor pemerintahan. Ya,
Kalau kita pemerintahan harus ada transformasi. Dulu yang masih analog, ya berubah menjadi e-government. Ini Bu Deti salah satu pakarnya di e-government. Sekarang sudah ya meningkat menjadi digital government dengan memanfaatkan banyak metode, banyak infrastruktur ya yang lebih canggih. Nah, penerapan AI, penerapan data science AI di pemerintahan ini setidaknya ya ada tiga bagian ya yang saling terkait, yaitu tata kelola yang baik, nilai-nilai publik atau pelayanan publik yang tinggi, dan otomatis kepercayaan publik terhadap layanan atau peraturan yang atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Sini ya. Apa saja aspek yang mendukungnya? Ada aspek etika, ada aspek privasi dan persetujuan dari dua belah pihak antara masyarakat dengan pemerintahnya, ada keterbukaan baik pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, ya, atau juga adanya aspek keamanan, ya. Ini intermezzo atau pengetahuan umum terkait dengan transformasi digital di pemerintahan, ya. Nah, aplikasi pemerintahan sekarang udah nggak berdasarkan pada government centric, berdasarkan pada birokrasi. Birokrasi udah berjalan ini. Ya, lu mau terima apa enggak? Nggak bisa. Sekarang harus berdasarkan pada public centric atau user driven. User maunya seperti apa sih? Ya, yang harusnya pelaksanaan administrasi bisa 5 hari ya jangan jadi 7 hari, Pak. Kalau pelaksanaannya 14 hari, ya jangan 14 hari, kelamaan 14 hari kerja. Kalau bisa 7 hari kerja. Mungkin 3 hari kerja. Kan semuanya sudah digunakan komputasi. Masa sih masih bisa lama gitu ya. Proses pemantauan juga makin lebih baik. Ya. Bos-bos atau pejabat-pejabat di eselon yang lebih tinggi bisa memonitor ya ASN atau pegawai yang lebih bawah atau lebih rendah melaksanakan pekerjaannya dengan baik tidak. Masyarakat ada komplain nggak di medsos, kan bisa lihat gitu ya. Apa buktinya ya, bagaimana penerapannya, apa nanti kebijakan ke depannya. Ini ya penerapan data science / AI sangat membantu. Bu Deti, waktunya masih ada nggak Bu Deti? Sebenarnya terbatas, Pak. Masih panjang iya. slide-nya, Pak. Nggak tahu ya, saya juga lupa nih. Berapa ya? Dikit lagi, sepuluh lagi lah. Dikit Sepuluh lagi, saya kayaknya dikit sebutin ya. lagi ya. Ya. Iya, silakan. Nah ini ya ada beberapa daerah, provinsi ya atau kota yang menerapkan smart city ya. Jakarta dengan Jakarta Smart City, Jogja dengan Jogja Smart Service, Bandung dengan Bandung Sadayana, Depok dengan Depok Single Windows gitu ya. Nah ini yang di kementerian ini yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, Badan Pertanahan Nasional, bagaimana bisa melakukan pemetaan tata ruang yang bisa memberikan datanya secara real time, secara online dengan bantuan data science, big data / AI. Dan juga sudah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk memonitor nih, ini nih titik-titik ini adalah kapal-kapal, ya, menggunakan teknologi satelit bisa tahu kapal ini ada di mana, gitu ya, dia jalan berapa knot, berapa beratnya, berapa ton, ya, apa izinnya dia yang diberikan, nangkap ikan kah atau yang lain, dia terlalu lama atau tidak, ya ini bisa dimonitor. Dia udah nangkap berapa ton di zona-zona. Ya, di Laut Indonesia kita punya zona-zona, zona 1, 2, dan seterusnya. Mana zona yang paling besar menangkap ikan sehingga bisa memberikan pemasukan ke negara dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya, ini menggunakan teknologi satelit. Kebetulan saya dan teman-teman terlibat dalam pengembangan ini. Nah, untuk di dunia agro juga. Nah, salah satunya Gunadarma dengan agro apa namanya Bu Deti ya? Yang di Cianjur tuh namanya Cikalong, agro. Agrotech ya. Ya, dengan teman-teman fakultas agrotek bekerja sama dengan fakultas lain, Fakultas Teknologi Industri, Fikti gitu ya.
dan lain-lain sudah mulai menerapkan ya smart farming. Nah, ada juga teman-teman saya yang dosen juga sudah menerapkan smart farming, dan pemerintah juga sudah mencanangkan food estate sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. Kebetulan ini yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan atau Kemhan, ya. Nah, nggak juga ketinggalan teman-teman di sektor bisnis, ya, yaitu startup salah satunya mengembangkan ya untuk terkait dengan ikan, perikanan, bagaimana bisa memberikan pangan ikan, memonitor, mendistribusikan, ya, menyiapkan solusi atau rekomendasi untuk para petani atau peternak ikan itu e-fishery, ya. Kebetulan saya juga ketemu nih di satu sesi dengan foundernya. Ada juga yang terkait dengan investasi dan proses pengawasan atau pendampingan petani sehingga antara petani dengan si pemilik uang atau investor bisa berjalan dengan baik proses komunikasinya, dibangunlah suatu sistem atau aplikasi namanya iGrow. Nah, ini kebetulan yang saya dan teman-teman di industri terlibat dalam pengembangan bagaimana bisa menghubungkan antara petani, namanya petani sorghum, salah satu sumber pangan, alternatif pangan, sampai ke peternak sapi, sehingga bisa mendapatkan pasokan makanan buat ternak sapinya lebih baik, lebih fresh gitu ya, dan bisa lebih tepat waktu, bisa dipantau berapa kebutuhannya, ya, berapa jumlah ternaknya, berapa kebutuhannya. Petani juga bisa tahu, petani sorghum bisa tahu kapan pemupukannya, ya, sudah berapa tingginya, sudah berapa besar, kapan panennya bisa dipantau. Nanti pihak yang di tengah, intermediate, dia menerapkan data science, bisa memberikan asistensi atau rekomendasi atau mungkin kunjungan ke lapangan. Nah, ini ada juga di luar negeri, ada Plantik untuk identifikasi hama, ada juga namanya Taranis untuk bisa melakukan konsultasi terkait dengan bagaimana bisa mengendalikan malnutrisi, penyakit, hama, gulma dengan menerapkan data science, computer vision, dan AI. Ini yang terakhir, mungkin dua slide yang terakhir, dua outline yang terakhir. Tool data science, teman-teman saya rasa bisa browsing atau juga tahu, ya. Ini ada apa aja, Hadoop, Spark, TensorFlow, BigML, Tableau atau Jupyter nanti yang akan dijelaskan pada sesi hands-on oleh asisten, ya, kakak asisten, ya. Ini adalah beberapa tambahan, ada Kafka, ya, dan lain-lain, Kubernetes, Amazon juga memberikan, ya, ada yang proprietary berbayar, ada yang free juga, atau ada yang open. Nah, yang terakhir adalah tantangan, aplikasi, dan peluang sebagai seorang data scientist. Ada domain-domain yang harus kita kuasai, bidang analitik apa saja, ini teknikal, development juga development harus ada, software engineering atau programmer FE dan BE, front end dan back end gitu ya, data planning, ada desainer UI, UX, dan ada yang bisa ngerti project management. Nah, ini ada sebagai tambahan untuk sebagai seorang data scientist, literasi apa yang harus dipunyai, yaitu harus memiliki passion, ya, hobi terkait data, bisa menyimpulkan data, inference data, tahu domainnya, domain bisnis, domain psikologi, domain kognitif, domain pertanian atau agro, harus tahu. Dan harus memiliki sentuhan terkait dengan desain, gitu ya. Nah, peluang sebagai seorang data scientist dari tahun ke tahun untuk 2 dekade belakangan ini aja semakin menaik, nggak ada yang menurun, gitu ya. Sebagai salah satu ya okupasi ya atau loker yang cukup tinggi pertumbuhannya, ya, yaitu data scientist 32%. Pattern juga terkait dengan ini. Dia data engineer pasti dibutuhkan untuk kegiatan development aplikasi data berbasis data science. Nah, ini peluang-peluang ya yang saya kutip dari beberapa sumber.
Atau di Jakarta kebutuhannya jelas banyak, Topet masih butuh, ya di samping ada isu-isu pengurangan karyawan. Gojek, Grab juga pasti akan tetap butuh seorang data scientist. Di Surabaya pun masih dibutuhkan, ya. Mau di luar negeri, Singapura pun juga dibutuhkannya. Ada lebih dari 100 lowongan kerja yang masih dibutuhkan. Nah, ini baru kebetulan saya dapat Bappenas pun, ini kementerian yang membuka lowongan untuk data engineer dan data analis dengan spesifikasi tertentu. Jadi dalam isu resesi, inflasi yang tinggi atau krisis ekonomi, tetap data scientist akan tetap memiliki prospek yang menjanjikan atau prospek yang cerah. Demikian ya sharing saya ya yang singkat ini, yang sederhana ini. Apabila ada kekurangan atau yang miss gitu ya, karena keterbatasan pengetahuan, kita bisa diskusikan atau nanti bisa ditambahkan oleh peserta maupun oleh panitia. Demikian dari saya, Bu Deti, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miftah atas berbaginya kita di siang hari ini ya. Teman-teman, jadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Miftah, teman-teman jadi tahu banyak sekali peluang yang bisa dijelang oleh teman-teman nanti lulus kuliah juga ya Pak Miftah ya. Salah satu profesi data scientist banyak sekali dibutuhkan itu ya Pak Miftah ya. Dan dilihat dari paparan Pak Miftah juga, segala bidang, segala aspek kehidupan ini pada akhirnya akan bersentuhan dengan data science, gitu ya Pak Miftah. Ya. Baik, kita ke sesi tanya jawab. Teman-teman silahkan, ada kesempatan teman-teman bisa langsung bertanya kepada Pak Miftah, kepada saya juga boleh sambil saya memoderatori. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Miftah bisa langsung raise hand ataupun langsung bisa open mic dan open video juga. Silakan teman-teman semua. Ini adalah kesempatan teman-teman bisa bertanya langsung kepada pengajar-pengajar di PMM Data Science yang teman-teman ikuti di Gunadharma. Silakan. Ya, ada pertanyaan Pak Miftah dari teman kita atas nama Kakak Firza Yusri Gausa. Silakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Yusri Gausa dari Universitas Gunadharma. Saya ingin bertanya, perbedaan data scientist, data analis, dan data engineer itu apa ya, Pak? Ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firza. Ini mau satu-satu dulu atau gimana? Boleh langsung direspon aja ya, Pak. Jadi enak. Boleh, makasih Firza. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para peserta. Data scientist itu adalah, kan bahasanya adalah ilmuwan data. Jadi minimal dia harus mengetahui teori-teori dasar bagaimana melakukan pengolahan data menggunakan dan menyusun model-model. Ya, kalau kita lihat ya Bu Deti ya, Firza dan teman-teman semua, di kurikulum data science gitu ya, itu seorang data scientist atau ilmuwan data, apa sih namanya, ilmuwan data aja atau senior gitu ya, dia harus bisa melakukan ya proses pemahaman atas permasalahan atau business understanding sampai dia harus bisa melakukan pembangunan dari aplikasi atau sistem data science yang sebelumnya didahului dengan pembangunan model berdasarkan data-data yang kita miliki. Nah, seorang data engineering, dia memang hanya khusus fokus pada bagaimana melakukan persiapan-persiapan terkait datanya saja, gitu ya. Kalau data analis, dia berada di posisi yang relatif belakang. Bagaimana dia memahami data dan membaca data dan merepresentasikan atau mengambil kesimpulan terkait dengan data-data yang ada dan data-data yang dihasilkan. Kalau data scientist itu ranahnya atau kemampuannya jauh lebih panjang ya, penguasaannya yang diharapkan dibandingkan sebagai data engineer maupun sebagai data analis. Jadi kalau misalnya diminta seorang data scientist penguasaannya besar, otomatis
salary-nya harus lebih besar dibandingkan dengan seorang data engineer maupun seorang data analis. Gitu Mas Firza, kira-kira yang bisa saya jawab kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Semoga sudah buka eh, apa ya, membuka wawasan teman-teman perbedaan data engineer, data scientist. Dan ada Jadi saya satu lagi ya tambahkan Bu Pak, Mista Deti, sebagai associate data scientist ya Pak. saya tambahkan Silakan sedikit Pak. lagi, kalau kita nih diagram besar, diagram Venn, data scientist itu di dalamnya ada kemampuan data engineer, di dalamnya lagi ada kemampuan data analis. Jadi data scientist adalah rumah besar dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan data manipulation, data modeling, data collecting, data representation atau visualization. Itu adalah aspek yang harus dikuasai data scientist. Data engineer adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang menyusun menjadi seorang data scientist. Demikian Bu Deti, tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih Pak Mista. Semoga Kak Firza sudah terjawab. Ya, ini ada pertanyaan di fitur chat, saya bacakan ya Pak Mista. Ya. Ada Baik, dari Bu. Kawawan, merupakan mahasiswa PMM, tetapi saat ini Kawawan adalah mahasiswa dari UNAS. Saya izin bertanya Pak, tadi kan kata Bapak, untuk menjadi data scientist itu banyak yang harus dikuasai. Yang saya ingin tanyakan terkait tes uji kom, ini sepertinya uji kompetensi ya Pak Mista ya. Iya, Yang sering begitu. diujikan, apakah kebanyakan teorinya saja atau cukup programmingnya saja Pak? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini Bu Deti Ya. juga bisa jawab nih, karena Bu Deti sebagai profesor kompetensi nih. Mas Wawan kalau mau tanya, ini juga bisa. Tapi saya coba jawab yang saya paham ya. Ya. Misalnya Bu Deti tolong dijawab ya Bu Deti. Jadi tidak hanya programmingnya saja Mas, teorinya iya. Kalau ada dua kan, seorang ilmuwan data, satu yang ilmuwan data media, satu lagi ilmuwan data doang. Namanya doang ya, ilmuwan data tok gitu kan. Atau ada yang bilang junior data scientist, ada yang bilang satu lagi adalah senior data scientist. Ya. Nah, untuk junior data scientist itu lebih banyak pada aspek-aspek teknis atau aspek-aspek terkait dengan bagaimana mengumpulkan data ya sampai membangun model ya Bu Deti kalau nggak salah. Nah, kalau untuk data scientist senior atau ilmuwan data, dia harus tahu domain-domain ya yang akan dia bangun solusi data science. Misal saya ingin bangun chatbot, oh berarti saya harus tahu sebagai yang senior, saya harus tahu apa sih permasalahan-permasalahan yang dibangun atau yang diperlukan dalam menyusun chatbot yang baik, yang lebih yang human friendly atau human like atau seperti orang. Gitu ya. Apa yang dibutuhkan? Berarti saya harus belajar aspek kognitif, aspek psikologi, harus tahu aspek komunikasi. Ya, itu untuk yang senior. Kalau junior nggak perlu. Dia hanya perlu bagaimana mengambil, mengolah, membangun model. Nah, setelah itu ya harus menguasai domain plus dengan kemampuannya si ilmuwan data yang sama dia atau yang junior. Ya, ditambah yang terakhir adalah dia harus bisa mendevelop atau mendeploy atau bisa mulai menerapkan ya model tersebut dalam aplikasi atau sistem ya data science. Jadi seorang data scientist yang senior atau ilmuwan data harus tahu teori tentang data science, tentang business understanding, tentang programming juga. Tapi kalau untuk seorang data scientist junior atau ilmuwan data media, aspek-aspek teknikal itu lebih banyak yang perlu dikuasai. Ya, aspek programmingnya jelas lebih banyak dikuasai. Juga teori-teori dasar clustering harus tahu beda clustering sama klasifikasi apa, ya, apa beda clustering partitioning, apa hard clustering, apa soft clustering juga harus tahu. Bagaimana mengoperasikan itu juga harus dipahami oleh seorang data scientist yang junior atau ilmuwan data media. Demikian Mas Wawan yang bisa saya jelaskan. Mungkin Bu Deti mau bisa menambahkan.
Baik, terima kasih Pak Mitra. Ya, saya sedikit menambahkan ya untuk teman-teman semua yang memang ternyata memiliki keinginan menjadi seorang associate data scientist ataupun data scientist, kita lebih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, ilmuwan data dan ilmuwan data media kita menyebutnya. Terkait hal ini, kalau mau disambungkan dengan uji kompetensi, teman-teman nanti bisa melihat kepada SKKNI nomor 299 tahun 2020. Kepada SKKNI tersebutlah uji kompetensi terkait ilmuwan data media dan ilmuwan data itu merujuk gitu teman-teman. Jadi memang ketika uji kompetensi tidak hanya teorinya saja, tetapi juga ada yang namanya uji praktek gitu ya Pak Mif ya. Ya, Jadi teman-teman tetap harus mempersiapkan semuanya. Dia ada pertanyaan lagi Pak Mif dari Kak Aziz Bayu Pratama dari Gunadarma. Izin bertanya Pak, apakah untuk menjadi data scientist harus bergelar S2 atau kita nantinya sebagai lulusan S1 bisa menjadi junior data scientist? Terima kasih Pak. oh ya, jelas. Ya, nggak harus sekarang kan sudah ada SKKNI, ya ada padanannya kan gitu ya. Jadi nggak harus S2 gitu ya menjadi seorang data scientist junior kalau kita patokannya SKKNI ya berarti ya. Jadi nanti bisa kalau bisa lulus Dan uji melihat ke kompetensi. ini sih Pak, tetap kita melihat kepada level sih Pak, ada level juga terkait okupasi tersebut. Jadi teman-teman yang teman-teman tanyakan ini, ya, Pak Miftah saya izin tambahkan, ilmuwan data dan ilmuwan data media ini kan tentunya sebuah nama okupasi dan nanti hubungannya dengan level KKNI-nya gitu Pak Miftah sebenarnya. Iya, level KKNI-nya jelas Nah, gitu ya. Jadi jangan kalau S2 lebih bagus, S1 pun bisa. Jadi ada dua pendekatan. Ini pengen bekerja di mana? Di Indonesia kah atau di luar? Gitu ya. Kalau di Indonesia mengikuti aturan Indonesia, ya. Tadi sebagaimana Bu Deti bilang, ya, ada uji kompetensi yang harus diikuti. Kalau mau bekerja memang mau belajar otodidak, ya. Kalau di luar yang dilihatkan adalah kemampuan aspek sesuai dengan kebutuhan si pemberi kerja. Misalnya mau kerja di Google, gitu kan? Kalau punya sertifikasi yang memang diperlukan oleh Google, diikuti sertifikasi itu, ya, dan sudah lulus, ya Google otomatis secara sekian puluh persen sudah bisa menganggap bahwa dia adalah employee-nya karena akan melewati tahapan-tahapan seleksi, gitu ya. Jadi nggak harus S2 pun kalau misalnya mau kerja di luar, is okay. As long as dia masih bisa menerima aspek kebutuhan teknis. Kalau misal di Indonesia, ya dia harus melewati tadi yang Bu Reti bilang, ada level KKNI-nya yang harus disesuaikan. Demikian, Mas siapa tadi namanya? Aziz. Terima kasih Pak Miftah. Ini teman-teman bertanya banyak seputar data scientist nih. Ada lagi nih masih nyambung sebenarnya Pak Miftah dari Kak Fitriani Gunadarma. Pak izin bertanya, untuk menjadi seorang data scientist, ya kita menyebutnya sebagai suatu profesi itu adalah data scientist ya teman-teman. Tahapan apa saja yang harus dilalui? Terima kasih. Tahapannya, mau yang gampang, mau yang sulit, ya. Kalau yang gampang, belajar pertama, ya, teman-teman harus tahu dulu framework apa yang digunakan. Ya, kalau di kita adalah CRISP-DM. Ya, mau seorang data scientist yang senior harus tahu permasalahan business understanding sampai deployment, bikin software lah atau menerapkan software. Kalau yang mau ilmuwan data media, ya harus tahu teknik-teknik dasar, mulai dari pengumpulan data, manipulasi data, gitu ya, baik dengan API atau manual, gitu ya, harus tahu model. Minimal, saya bukan orang statistik, saya bukan orang matematik. Minimal teman-teman tahu perbedaan. Ya, kapan saya pakai clustering, kapan saya pakai klasifikasi. Ya. Kalau datanya saya ada populasi yang diketahui atau tidak diketahui gimana? Ya, ngambil datanya gimana? Samplingnya gimana? Kalau misalnya saya mau kapan saya pakai clustering? Kan ada dua clustering. Ada hard clustering, ada namanya soft clustering. Kapan sih? Atau kondisi apa? Atau data bagaimana? Saya perlu mengalukan data hard clustering atau soft clustering, atau saya menggunakan SVMK, atau kapan saya menggunakan
K-means misal gitu kan, atau kapan saya menggunakan CNN, minimal kita tahu dulu perbedaannya pun itu, karena dari situlah kita akan menemukan keberagaman data ya yang sangat variatif karena big data, datanya tersebar. Terus kapan saya melakukan manipulasi, misalnya minimal tahu ya kalau data misalnya ada yang kosong mau saya apain nih, gitu ya. Ya, bagaimana mengoperasikan itu mungkin kalau kita punya modal, punya tim, kita bisa membayar orang itu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kalau kita memang sebagai data scientist ya, kita minimal tahu secara umum framework apa yang digunakan atau yang dipakai, masalahnya apa, teknik yang digunakannya apa, gitu ya. Cara baca datanya yang bagus bagaimana. Itulah minimal. Dan yang paling gampang yaitu belajar terus, ngulang terus, dan nggak pernah merasa jadi seorang ahli. Atau kata Steve Jobs bilang, Steve Jobs itu pendiri Apple, stay foolish, stay hungry. Ya, kita jadi orang bego terus, kita jadi orang yang lapar terus. Artinya bego, kita bodoh, kita mau belajar terus. Lapar, artinya kita lapar pengetahuan. Atau selalu kosongkan otak kita, pemahaman kita tentang data science. Jadi jangan dilupakan bahwa kita merasa butuh terus karena itu long learning, lifetime learning. Susah sekali bahasa Inggris. Demikian Bu Deti untuk pertanyaan Fitriani ya masalah. Ya, terima kasih Pak Mif. Ini ada banyak banget pertanyaan, dibacain lagi ya Pak, mungkin bisa dijawab lebih singkat. Dari Kak Muhammad R. Lutfi Gunadarma, Pak izin bertanya, apa yang dimaksud dengan storytelling dalam data science? Ya. Oke, jadi saya akan coba jawab ya. Jadi seorang data scientist harus ada empat kemampuan. Pertama, dia harus bisa menjadi detektif, mencari datanya di mana, sumber data gimana, bentuk data seperti apa. Yang kedua, dia harus jadi pesulap. Bagaimana dia bisa melakukan manipulasi data, mengubah data yang benar-benar tadi tanda kutip kotor menjadi bersih, sehingga aspek gigo itu tidak akan terjadi garbage in, garbage out. Yang ketiga, dia harus bisa menjadi storytelling. Yang keempat, dia harus menjadi seorang pelobi atau pebisnis. Oke, pelobi bisa kita hire orang. Tapi yang tiga ini, termasuk storytelling, ini yang harus dimiliki oleh kemampuan seorang data scientist. Bagaimana dia bisa menceritakan data ini, mulainya ngambil dari mana, sampai dia diolah jadi seperti apa, dan cara bacanya bagaimana. Contoh, kalau saya punya data, ya, ada 10 kolom atau 10 fitur, gitu ya. Cara membedakannya bagaimana saya? Ya, merepresentasikan secara visual gimana? Oh, apakah dengan menggunakan diagram pie atau menggunakan diagram batang? Oh, ternyata ada datanya tambah lagi fiturnya. Banyak sekali data, ada 100 atau mungkin 1000. Pakai diagram mana? Diagram pie, diagram kue, ya, pie chart, atau pakai diagram batang. Kalau diagram kue, semakin banyak fiturnya atau semakin banyak kolomnya kan bacanya makin susah. 10% ini maksudnya apa? 12% ini maksudnya apa? Terus, kalau diagram batang dengan data yang sangat banyak, saya bisa melihat tren. Nah, itulah bagian dari kegiatan storytelling. Kita harus paham dulu bagaimana kita menggunakan perangkat-perangkat, misalnya salah satunya perangkat visualisasi supaya kita bisa menceritakan data yang kita miliki, data yang kita oleh, data yang kita modelkan akan bersifat seperti apa? Apakah bersifat trending, ya, atau bersifat clustering kelompok, gitu ya, atau bisa hanya bersifat korelasi hubungan antara X dengan Y atau hubungan antara fitur A dengan fitur B. Ternyata ada korelasi. Korelasi bagaimana? Besar, kuat, lemah, atau mungkin biasa. Nah, itulah kemampuan storytelling yang tanda kutip masih perlu ditingkatkan oleh data scientist di Indonesia, termasuk juga saya. Gitu.
Baik, terima kasih Pak Amit. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizky Arianto dari Universitas Pancasila. Izin bertanya Pak, apakah infrastruktur digital di Indonesia sendiri sudah cukup baik dan merata untuk menunjang penerapan data science di berbagai aspek seperti bisnis dan pemerintahan? Silakan Pak Miftah. Kalau dibilang cukup, ya cukup. Kalau baik, ya cukup baik. Kalau merata, ini yang susah, gitu ya. Karena infrastruktur digital pertama cost, yang kedua SDM-nya terbatas. Ya, Pengadaan SDM kan terbatas. Yang ketiga, ini Bu Deti juga tahu, yaitu di infrastruktur digital nggak akan bisa jalan tanpa adanya infrastruktur energi. Dalam hal ini listrik. Di beberapa daerah ya Bu Deti masih ada yang belum teraliri listrik atau mungkin eh, pasukan listriknya terbatas pada jam-jam tertentu. Padahal data yang diolah, yang oleh model, kadang-kadang kan nggak cukup sejam 2 jam, bisa banyak sekali. Bisa data image saja kita harus olah, ya. Terus mau ngolah pakai mesin yang canggih, listrik yang nggak ada, percuma. Tapi untuk di ibu kota nih, Jabodetabek, ya infrastrukturnya sudah cukup baik. Jadi kalau teman-teman di Pancasila, Gunadarma, atau di kampus lain, di LL Dikti 3, kalau tidak bisa menjalankan atau memanfaatkan infrastruktur digital yang ada bagi penerapan data science, itu sangat disayangkan. Atau namanya Mubazir. Mubazir kan temannya setan, kan gitu. Gunadarma sendiri, ya teman-teman Gunadarma terutama, kalau tidak bisa memanfaatkan mesin-mesin tadi yang ditayangkan dalam video, ya, DJX itu sangat sayang. Jadi dipakai tuh mesin-mesin HPC atau DJX, kan sudah ada kanalnya ya Bu Deti ya, pemanfaatannya ya bagi mahasiswa Gunadarma gitu. Ya, atau ya yang luar teman-teman bisa. kita Gunadarma. Ya. Teman-teman Gunadarma khususnya saat ini memang yang sedang skripsi bisa melakukan pengajuan Pak Miftah untuk penggunaan DGX di Gunadarma. Ini buat info sekalian ya teman-teman yang kebetulan di Gunadarma. Baik, Habis, masih ada Bu? dan balik lagi, masih banyak sebenarnya Pak. Balik lagi sebenarnya tadi tentang pertanyaan dari Kariski tadi ya. Menarik, sebenarnya ini program ini juga merupakan salah satu untuk pemenuhan ya Pak Miftah ya, Digital Talent Indonesia, kan gitu ya Pak Miftah ya. Kita harapannya teman-teman nanti bisa menjadi calon-calon generasi data scientist. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Abraham Universitas Gunadarma. Untuk bekerja jadi data science itu harus punya gelar sarjana, apa cukup dari bootcamp atau workshop bermodal sertifikat saja, Pak? Silakan. Tadi kayaknya udah kejawab Bu ya sekali sama pertanyaan tadi nih kayaknya Iya, nih. iya, Ya. itu ya sudah ya Kak ya, Kak Abraham. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan Kak Filoni dari ST apa ya nih? Saya nggak bisa baca nih. STKIP Kusuma Negara. Oh, ST. Iya, saya izin bertanya Pak, berkaitan dengan data science. Apakah data science itu membangun dan memelihara infrastruktur data serta memastikan data mudah diakses ketika diperlukan? Terima kasih. Kalau data science itu kalau yang bangun ya orang infrastruktur. Kalau yang melihara juga orang infrastruktur. Orang data science memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dalam mendukung kegiatan data science, pengolahan data, manipulasi data, membangun model, menerapkan model atau deployment model, itu yang kita lakukan. Yang bangun, yang jaga itu memang ada teman-teman sendiri, teman-teman infrastruktur, gitu ya. Data diakses pun ada teman-teman jaringan yang memang ditugaskan atau menjadi ranahnya mereka. Kita jangan mengambil ranah orang. Kasihan kalau kita kuasai semuanya, mereka nggak dapat pekerjaan, gitu ya. Dan kita berat karena di data science faktor yang paling berat adalah bagaimana melakukan data manipulation. Itu pekerjaan terberat antara 60 sampai 80. Nggak sanggup kita kalau kita ngurusin yang lain. Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab Mbak Filomena dari Ya, Kusuma Negara. ya. Ini ada satu lagi Pak di fitur chat ya Pak ya, dari Kak Helena. Selamat sore, saya izin bertanya, bagaimana proses integrasi model machine learning dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna dan toolsnya apa saja yang digunakan? Oh, Terima kasih. banyak kalau ini ya. Salah satunya bisa digunakan yang kita pakai nih dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan
Jupyter Notebook salah satunya, gitu ya. Jupyter Notebook kan sudah bisa tuh diintegrasikan antara data, algoritma, teknik, gitu ya, sehingga dan pemodelan, gitu ya. Dan nanti juga bisa kita pakai, kita deployment ke aplikasi. Sudah ada, ya, ada satu tambahan tools lagi. Gitu. Kalau misalnya mau yang lebih mudah, bisa pakai tools Orange. Orange tuh data scientist yang klik and drag ya. Ada gambar Ya. basisnya icon. Atau mau yang lebih powerful lagi, lebih ringan lagi, bisa pakai R, tapi semua basisnya command line dan lebih powerful lagi. Package-nya banyak, modulnya banyak, nggak usah perlu mikir kita rumus-rumus statistik, terus rumus teknik cluster sudah disediakan. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya aja itu yang kita pelajari sekarang, karena sudah dibangun oleh komunitas. Itu sangat membantu sih zaman sekarang kalau kita menjadi seorang data scientist, jauh lebih mudah dibanding zaman bahula. Saya dulu belajar matematika dan statistik gitu. Demikian Bu Deti Terima dari kasih. saya, Bu Deti. Ya, terima kasih Pak Miftah. Alhamdulillah respon teman-teman positif untuk kegiatan kita pada siang hari ini, Pak Miftah. Terima kasih atas kesediaan waktu Pak Miftah dan berbaginya ya Pak terkait data science kepada teman-teman semua. Aplaus dalam hati dan di rumah masing-masing ya Pak Miftah. Mantap nih, Baik, pesertanya terima banyak sekali kasih. nih Bu Deti. Iya, alhamdulillah 300, teman-teman 400 baik. ya. Dan pertanyaannya Ya, ini loh, menjelaskan. bikin Ya, kepala sedikit pening gitu ya. Pertanyaan berbobot dan memang kontekstual, dan itu pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, yang sering banget dipertanyakan baik secara teknikal maupun secara non teknis. Bagaimana menjadi data scientist ya, bagaimana proses integrasi, sampai bertanya tentang infrastruktur. Ini kan pertanyaan yang apa ya, artinya umum tapi jauh di atas rata-rata pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data science. Ini saya sangat apa namanya respect dan salut untuk para peserta sesi kali ini dan juga untuk panitia semuanya. terima kasih. Pak Miftah masih bisa lanjut sampai sesi akhir atau gimana? Saya izin ya Bu Kita ya, mau karena masuk ada sesi 2. Oh, mau izin izin. dulu. Kalau gitu kita sesi foto dulu ya. Karena Saya foto dulu ya. kenapa ya? Deh, kalau gitu karena Pak Miftahnya nggak bisa ikut sampai akhir. Karena kita akan masuk sesi 2 ya teman-teman, yaitu hands-on dengan Kak Ananda dan Kak Vanka. Semoga teman-teman yang mungkin kemarinan agak bingung bisa terjawab di sesi sore hari ini. Boleh teman-teman dibantu teman-teman panitia ya, Kak Nafa, untuk bisa foto bersama dulu. Ya, baik. Kita masuk di sesi foto terlebih dahulu. Di sini saya dibantu sama panitia. Silakan panitia. Oke, baik. Mungkin teman-teman sekalian bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita tunggu. Oke, masih ada proses nyalain kamera. Oke, mungkin bisa kita mulai sekarang dari halaman pertama. 3, 2, 1. Ya, sebentar. Oke, untuk halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, halaman selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, dilanjut. Halaman keempat. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman kelima. 3, 2, 1. Halaman selanjutnya, halaman ke-6. Ini yang on cam dikit. Oke, 1, 2, 3.
Selanjutnya halaman 7, 1, 2, 3. Selanjutnya 3, 2, 1. Halaman 9, 3, 2, 1. Oke, lanjut ke halaman 10, 1, 2, 3. Lanjut halaman selanjutnya, 3, 2, 1. Halaman 12, 3, 2, 1. Sekarang 13, 3, 2, 1. Oke, halaman 14, 3, 2, 1. Oke, halaman terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia on cam. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih kepada panitia. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Deti. Silakan Mbak Deti. Masuk ke sesi Saya izin ya Bu Deti, teman-teman semua, Baik, panitia dan terima kasih Pak Mis. terima kasih banyak Ya. ya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin leave. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mis atas kesediaan waktunya dan berbaginya.